Dan tayangan 5 menit ke depan insya Allah kita bahas tentang sejarah singkat kota Jakarta. Tonton terus sampai selesai, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Apalagi antum, sahabat Usdun yang tinggal di kota Jakarta, wajib nonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini tanggal 22 Juni 2020 bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jakarta yang saat ini berusia 493 tahun. Luar biasa, hampir 5 abad ternyata usia kota Jakarta ini. Dan tayangan 5 menit ke depan insya Allah kita bahas tentang sejarah singkat kota Jakarta. Tonton terus sampai selesai, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Apalagi antum, sahabat Usdun yang tinggal di kota Jakarta, wajib nonton tayangan ini. Jadi kota Jakarta ini ternyata kata Jayakarta diambil dari Al-Quran, yaitu surat ke-48 surat Al-Fat ayat pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh telah kami berikan kepada kalian kemenangan yang nyata. Pendapat ini ditulis di dalam buku Api Sejarah karangan Ahmad Mansur Surya Negara. Dan ternyata kota Jakarta sudah jauh sebelumnya sudah ada. Jadi sejak abad 4 Masehi, yaitu pada kerajaan Hindu Tarumanegara dengan rayanya Purnawarman, maka kota Jakarta ini merupakan pelabuhan bagi pemeluk agama Hindu. Dan kemudian pada abad ke-12, pada masa kerajaan Galuh atau Pakuan, kota Jakarta ini bernama Sunda Kelapa. Jadi kota Jakarta sudah ada sejak abad ke-4 Masehi di zaman kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu, dan diberi nama oleh kerajaan Pakuan, Raja Galuh, diberi nama Sunda Kelapa pada abad ke-12. Kemudian ketika abad ke-15 penjajah Portugis masuk ke Indonesia, menguasai beberapa kota-kota di Indonesia, maka pada tanggal 22 Juni 1527 terjadi perlawanan dari Fatahillah atau Falatehan atau yang sering kita kenal Sunan Gunung Jati. Beliau adalah cucu dari Prabu Siliwangi yang menyerang pelabuhan Sunda Kelapa, mengusir tentara Portugis dari Sunda Kelapa. Dan pada saat itu tentara Portugis berhasil dipukul mundur dan Falatehan atau Fatahillah mengganti Sunda Kelapa dengan nama Jayakarta. Yang tadi saya sampaikan, yang mengganti nama ini berdasarkan surat Al-Fat surat ke-48 ayat pertama, Fathan Mubina, Jayakarta. Kota Sunda Kelapa diganti oleh Falatehan dengan nama Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527. Inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Dan tidak sampai di sini, sejarah terus berlanjut. Maka pada tahun 1619 seorang tokoh kolonial Belanda yang sangat terkenal yang bernama Jan Pieterszoon Koen atau JP Koen ini menyerang Banten, Sunda Kelapa dan lain sebagainya. Jakarta sudah masuk di dalamnya, maka akhirnya Banten dan sekitarnya termasuk Jayakarta dapat ditaklukkan oleh Belanda. Dan pada tanggal 4 Maret tahun 1621 VOC mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, nyambung kan? Pertama Sunda Kelapa diganti oleh diganti dengan Jayakarta, kemudian diganti lagi menjadi Batavia oleh VOC. Dan nama Batavia ini bertahan sampai 300 tahun lebih selama masa penjajahan Belanda di Indonesia. Baru ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 8 Desember tahun 1942 bertepatan dengan Hari Perang Asia Timur Raya. Ketika Jepang merayakan Hari Perang Asia Timur Raya ini, Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta Okubetsushi. Jadi ada nuansa Jepangnya di situ.
Dan kemudian barulah ketika kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diganti kembali Jakarta Okubotsushi, dihilangkan nuansa Jepangnya, hanya menjadi Jakarta. Bahkan ada piagam yang sangat terkenal yang kita kenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Lika-liku Jakarta yang begitu panjang sampai kemudian sempat dipindahkan ibu kota dari Jakarta menjadi Yogyakarta dan lain sebagainya, dan akhirnya pada saat ini Jakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah, demikianlah sejarah singkat kota Jakarta. Mulai dari awal kota ini merupakan kota pelabuhan bagi pemeluk agama Hindu daripada kerajaan Tarumanegara, maka bergantilah nama menjadi Sunda Kelapa di abad ke-12, kemudian berganti lagi menjadi Jayakarta, kemudian berganti lagi menjadi Batavia, dan sampai akhirnya menjadi Jakarta. Semoga ini menjadi tambahan wawasan buat kita semua. Kita berdoa kepada Allah di usianya yang ke-493, mudah-mudahan kota Jakarta menjadi kota yang Allah ridhoi, makin maju, makin makmur, makin beriman warganya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.